Dia setinggal saya pula, Ustaz. La wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la Ustaz, lain macam dia lebar, Ustaz. Ustaz punya ayat dia boleh sambung. Film arahan Datuk Jurel Latif Rosli ini berkisah tentang keangkeran Kampung Lenggong yang tak pernah luput dari teror hantu. Setelah berhasil mengusir hantu Pontianak yang meneror warga Kampung Lenggong, Rauf berhasil menjabat sebagai kepala desa menggantikan Tok Rahman. Kondisi Kampung Lenggong kembali tenang seperti sedia kala hingga muncul sosok hantu baru yang menjelma sebagai manusia. Hantu itu sengaja mengenakan mukena untuk menghantui warga di setiap malam. Mampukah Rauf mengusir hantu mukena dari kampungnya itu? Berikut ceritanya. Setelah seharian bekerja, Rauf baru kembali pulang di langit gelap. Lampu rumah tampak padam, pertanda jika tak ada orang. Langit mendung yang bergemuruh tak henti menampakkan kilatnya. Rauf bergegas masuk ke dalam rumah di mana hantu telekung hinggap di atapnya. Ia meraba saklar lampu untuk menerangi ruang tamu. Tanpa disadari, sosok hantu bermukena itu sudah menunggu tepat di depan muka. Begitu lari keluar rumah, Rauf berjumpa dengan istri dan anaknya yang baru pulang dari butik tempat berjualan pakaian. Melihat raut wajah suaminya yang ketakutan, Makmun bertanya apa yang terjadi. Hantu telekung. Hantu telekung? Rauf berteriak kencang, ada hantu telekung di dalam rumah. Ia menyeret sang istri sembari menunjukkan sosok patung bermukena yang terpajang di ruang tamu. Siti sampai kesal dengan sikap ayahnya yang sudah jadi ketua kampung tapi masih penakut. Ia berkata patung manekin itu baru dibeli minggu lalu dan hendak dipasang di butik jualan mereka. Rauf jadi marah karena patung manekin itu diletakkan tepat di depan pintu ruang tamu. Ia sampai terperanjat ketika masuk ke dalam rumah, apalagi kondisi lampu belum menyala. Makmun berusaha untuk menenangkan hati suaminya sementara Siti menggoda ayahnya yang memang penakut. Ngomong tak terpanjat kita, wak. Di saat bersamaan, sosok hantu telekung yang asli asik mengayunkan kaki di atas rumah Rauf. Dan film pun dimulai. 1 bulan setelah kejadian malam itu, keluarga Rauf baru kembali ke negara asal setelah menjalankan ibadah umroh. Sesampainya di Kampung Lenggong, kedatangan Rauf disambut oleh semua warga dengan lantunan merdu. Sebagai kades, keluarga Rauf melanjutkan aktivitas sosial mereka untuk memberdayakan warga dalam berbagai macam usaha. Siti pun kembali bekerja di butik dan berjualan pakaian online melalui live TikTok. Mantan kekasih Siti yang bernama Ngas tak pernah ketinggalan untuk melihat live itu. Meski sudah menjadi mantan, Ngas masih memendam rasa cinta pada Siti. Makmun ikut menjual mukena yang baru dibeli dari Mekah dan masih berbau unta. Teman-teman Ngas menasihati pemuda itu agar segera move on karena sebentar lagi Siti akan bertunangan dengan Dr. Faris. Malam harinya, hantu telekung muncul ke Kampung Lenggong dengan mengenakan mukena putih. Pagi harinya, seorang pria misterius mengintai rumah Rauf hingga sang kepala desa murka melihatnya. Ternyata pria misterius itu adalah Pak Jidin, mantan rival Rauf yang gagal jadi kades. Rauf curiga mengapa Pak Jidin mengintai rumahnya. Ia curiga Pak Jidin hendak mencuri pakaian dalam istri dan putrinya yang sering hilang dari jemuran. Pak Jidin langsung menyangkal dan berkata jika ia sedang mencari kambing miliknya yang diduga masuk ke pekarangan rumah Rauf. Ia mengeluh sudah 10 hari kambingnya itu menghilang dari kandang dan tak kembali lagi. Samar-samar terdengar suara kambing dari arah mobil Rauf. Tak disangka anak kambing itu duduk tenang di bawah kemudi seolah enggan pulang bersama pemiliknya. Rauf mengaku tak tahu menahu terkait keberadaan kambing itu dan berkata jika anak kambing itu masuk sendiri ke dalam mobil. Jidin membawa kambing itu sembari melenggang pergi meninggalkan Rauf. Mustaqim menyapa sosok Jidin yang sudah termenung sendirian di warungnya. Ia tak tahu mengapa pria itu bikin ribut di hari yang masih pagi.
Dengan penuh emosi, Pak Jidin berkata jika Rauf tidak layak jadi pemimpin. Ia mengklaim dirinya lebih pantas menjadi ketua kampung daripada si Rauf. Saat mereka menjelek-jelekan Rauf, pria itu mendengar di balik tembok bambu. Ia yakin kasus kambing di dalam mobil akan diperkarakan oleh Pak Jidin. Siang harinya, Dr. Faris mengunjungi butik untuk menemui sang kekasih hati. Makmun langsung menyambut bakal calon mantunya itu yang berprofesi sebagai peneliti barang purba. Mengetahui Faris mencari Siti, Makmun berkata jika putrinya sibuk mengemas hadiah untuk 20 orang pemenang di acara jualan live TikTok kemarin. Di waktu yang sama, Siti memberikan satu hadiah mukena pada tetangga yang ikut menonton acara live-nya itu. Tak berselang lama, Ngas datang dengan sepeda motornya. Ia mulai menggoda Siti, sang pujaan hati. Ia meminta agar Siti mau menerima cintanya kembali. Ngas yakin Siti bisa melupakan Faris dengan mudah karena dulu Ngas pernah singgah lama di hati Siti. Mendengar hal itu, Siti langsung mau muntah. Ngas tak patah arang dan ia mulai menakut-nakuti Siti tentang pekerjaan Faris yang gemar menelusuri hutan rimba. Ia berkata jika Faris bisa diterkam harimau saat susur hutan dan Siti menjadi janda muda. Bahkan saat Faris memasuki gua, tanah di atasnya bisa runtuh seketika. Dan saat Faris mengunjungi Lenggong Geopark, putri hantu bunian bisa jatuh cinta dan menculik pria itu ke alam gaib. Meski sempat berteriak ketakutan, namun Siti tak peduli dengan ucapan Singas. Ia tahu itu hanya akal-akalan saja agar Siti putus dengan Faris. Di malam yang kembali menjelang, sosok hantu telekung itu bangkit dari persembunyian. Ia keluar dari gua dan terbang menuju perkampungan warga. Maknab yang sedang menjalankan sholat isya tak luput dari gangguan dan godaan hantu telekung itu. Maknab langsung lari keluar rumah untuk mencari bantuan. Begitu melihat Mun berada di depan rumah, Maknab menyambangi tetangganya itu dan bercerita tentang hantu telekung yang mengganggu sholatnya. Karena dibicarakan, hantu telekung itu langsung muncul dan menyuap pembicaraan mereka berdua. Makmun tak percaya saat Maknab berkata hantu telekung itu sholat jadi makmumnya. Makmun justru berkata jika Maknab salah lihat atau berhalusinasi saja. Ia melenggang masuk ke dalam rumah di mana Rauf mendapat pesan di WA grup kampung tentang hantu telekung juga. Rauf heran dalam beberapa jam saja korban hantu telekung sudah menjadi 6 orang. Makmun berkata jika dengan Nap berarti sudah 7 orang. Makmun ingat dengan cerita di tahun 90-an dulu saat dirinya terkena teror hantu mengerikan yang jauh lebih seram dari hantu telekung, yaitu hantu hisap darah. Di tempat lain, warga yang sholat sambil menyalakan televisi mulai diganggu oleh si hantu telekung. Tak hanya mengganggu warga yang sedang sholat, Siti yang sibuk pacaran via telepon ikut kena gangguan juga. Hantu telekung itu duduk bertengger di atap rumah hingga Siti merasakan merinding di sekujur badan. Untungnya gadis itu tak melihat penampakan hantu telekung dengan jelas dan berlari masuk ke dalam rumah. Siang harinya, Pak Jidin membuat huru-hara terkait hantu telekung. Ia menduga hantu itu datang dari Mekah dan dibawa pulang oleh Rauf yang baru pulang dari sana. Jidin mengingatkan kejadian 20 tahun lalu saat Haji Tanawi berangkat ke Mekah. Ternyata Tanawi tidak menjalankan ibadah, tapi malah pulang membawa tuyul. Ngas turut berkata jika hantu telekung itu adalah setan peliharaan si Rauf yang bisa menambah kekuasaan serta keperkasaan. Di waktu yang sama, Siti dan Makmun baru sampai di butik untuk bekerja seperti biasa. Mereka membicarakan kemunculan hantu telekung yang membawa teror bagi semua orang di sana. Makmun meyakini hantu telekung itu adalah keturunan dari hantu hisap darah. Cik Kembang yang memakai nikop sampai mengejutkan Makmun dan Siti. Mereka jadi ketakutan sendiri setelah membicarakan pasal hantu. Cik Kembang datang ke butik untuk memberi 100 mukena yang akan disedekahkan. Mereka langsung masuk ke dalam untuk melayani pembeli pertama di hari yang masih pagi. Sementara itu, Faris masih berada di gua untuk meneliti peninggalan purbakala. Ia menemukan telapak kaki purba gergasi yang berukuran cukup besar. Sinyal dalam gua sangat lemah hingga Faris mengakhiri siaran langsungnya itu.
Tak berselang lama, Faris mendapat telepon dari ibunya yang menanyakan tentang hantu telekung. Ibu mendapat kabar jika hantu itu adalah Saka peliharaan Rauf. Faris langsung menyangkal hal itu dan meminta ibunya untuk jangan percaya pada kabar burung. Setelah menutup telepon, Faris berkemas untuk pulang. Tak disangka hantu telekung itu muncul dan berjalan di dalam gua. Begitu Faris membalikkan badan, hantu telekung itu menghilang seketika. Siang harinya, Rauf mampir ke warung Mustaqim dan menyapa Mustaqim bersama bapak-bapak yang lain yang asik main dan sambil minum kopi. Begitu melihat Rauf menghampiri, mereka langsung bubar jalan. Rauf ditinggalkan sendiri, bahkan tak ada yang mau bersalaman dengannya. Rauf bertanya pada Mustaqim mengapa warga tak mau berbicara padanya. Mustaqim menjelaskan jika warga menuduh Rauf membawa pulang hantu telekung dari Mekah setelah pulang umroh. Rauf langsung emosi dan berteriak kencang jika semua itu adalah fitnah. Yang membeli toyol tu, Masya Allah, astagfirullahaladzim, itu semua fitnah. Di waktu yang sama, Ngas menemui Siti dengan tuduhan jika Rauf dan Makmun memelihara hantu telekung sebagai pengelarisan. Ia bercerita saat datang ke butik malam hari, hantu telekung itu muncul menampakkan diri dan berjalan menembus pintu kaca. Bahkan hantu itu ikut membonceng motor dan hinggap di atas rumah Pak Kades. Siti merasa ada yang aneh dengan cerita dari Ngas karena hantu bisa terbang jauh tanpa harus membonceng sepeda motor. Ngas ketakutan berada di butik itu dan langsung lari pergi. Sementara itu Rauf sibuk mencari kutu di kepala Mustaqim. Pemilik kedai kopi itu memberi nasihat agar Rauf mengundang Ustadz untuk memeriksa rumahnya yang dihantui telekung. Rauf teringat saat ia melenggang pulang dengan mobilnya. Hantu telekung itu terlihat bertengger di atas mobil untuk ikut pulang dengannya. Rauf merasa ketakutan sendiri teringat dengan kejadian di suatu malam. Di tempat lain, Siti mengadu pada Makmun tentang cerita Ngas tadi malam. Mereka berdua langsung menoleh ke arah patung manekin yang dipajang untuk menunjukkan koleksi mukena baru dari Mekah. Makmun berencana untuk meminta bantuan pada Bomoh Yeni Kue Lapis untuk memeriksa keberadaan makhluk gaib di dalam butik. Malam harinya, Bomoh Yani sudah beraksi dengan teropong sakti. Ia terkejut melihat patung manekin bermukena yang ada di sudut ruangan. Bomoh Yani langsung keluar dan memberitahu Makmun jika hantu telekung itu bersembunyi di dalam patung manekin. Makmun dan Siti langsung mengintip ke dalam butik yang ternyata Makmun meminta Bomoh Yani untuk mengusir hantu telekung dari butik. Sang Bomoh memberikan daftar harga yang harus dibayar untuk mengusir hantu. Ia meminta bayaran tinggi mencapai Rp7.500 atau setara Rp27 juta. Makmun langsung murka dan mengejar Bomoh Yani yang kabur ketakutan. Di waktu yang sama, dua pemuda asing nyanyi bersama untuk menghabiskan malam. Samar-samar mereka mendengar suara seorang wanita yang mengucapkan salam. Tak disangka ternyata hantu telekung itu kembali beroperasi dan mengganggu warga yang salatnya tidak khusyuk. Rauf baru saja pulang setelah berkunjung ke rumah Ustadz Amir. Ia meminta Ustadz Amir untuk menerawang dari jauh tentang keberadaan hantu Saka di rumahnya. Ustadz Amir tidak menemukan ada hawa mistis di kediaman Rauf. Ustadz Amir justru berkata jika di Kampung Lenggong ada manusia yang menyamar sebagai hantu untuk menakut-nakuti warga. Pagi harinya, Pak Jidin kembali menebar huru-hara. Ia menuduh Rauf memelihara hantu telekung agar butik hijab istrinya laku keras di pasaran. Hingga saat ini sudah ada 9 orang yang jadi korban. Mustaqim heran dengan kelakuan hantu telekung yang gemar mengganggu orang sholat. Dua pemuda di belakang mereka bercerita tentang kejadian tadi malam. Mereka diganggu hantu telekung padahal sedang asik nyanyi berdua. Di tempat lain, Faris meminta Siti untuk melakukan ruqyah. Ternyata termakan omongan orang dan menuduh keluarga Siti memelihara hantu telekung. Ibu Faris tak mau hantu telekung itu berimbas pada keluarganya setelah sang putra menikahi Siti. Mendengar hal itu, Siti langsung marah besar. Ia tak terima karena dituduh yang bukan-bukan. Gadis itu sampai berkata hendak membatalkan pertunangan dengan Faris. Siang harinya, Makmun kembali melakukan penjualan online melalui live TikTok.
Ia heran mengapa hanya ada 3 orang yang menonton, padahal biasanya lebih ramai. Saat memeriksa grup WA kampung, ternyata warga desa memboikot datangan Makmun yang dituduh pelihara hantu telekung. Mereka enggan berbelanja di butik Makmun agar tidak terkena gangguan hantu bermukena itu lagi. Makmun sampai sedih mengetahui kelakuan warga desa yang begitu tega. Di tempat lain, Faris masuk gua untuk meneliti sisa peninggalan purbakala. Ia tak menyadari ada sosok gadis bermukena duduk di atas batu. Hantu wanita itu menyapa Faris hingga membuat sang dokter ketakutan. Hantu wanita bermukena itu langsung menghilang begitu Faris memalingkan muka. Rauf kembali mengunjungi kedai Mustaqim di siang hari. Ia curiga jika hantu telekung yang meneror warga sebenarnya bukan hantu sungguhan. Rauf sudah meminta bantuan Ustadz Amir untuk menerawang rumahnya. Ustadz Amir bisa menjamin tak ada hantu saka atau hantu apapun di dalam rumah Rauf. Rauf membayangkan nanti malam akan ada 2 hantu telekung yang berwujud laki-laki berkerudung. Ia yakin mereka berdua adalah Pak Jidin dan juga Ngas. Rauf meminta bantuan Mustaqim untuk mengumpulkan warga kampung di warungnya nanti malam. Ia berencana hendak menangkap hantu telekung itu dan membuktikan jika selama ini ada orang yang menyamar sebagai hantu. Sore harinya Makmun curhat pada Siti terkait penjualan kerudungnya yang turun drastis. Warga desa enggan membeli di butik mereka lagi sejak hantu telekung meneror kampung Lenggong. Bahkan mukena yang dibawa Siti dari Mekah ikut kena fitnahan juga. Warga berkata mukena dari Mekah itu turut ketempelan hantu. Siti mendapat telepon dari Faris yang mengabarkan jika ia sudah berada di depan butik untuk bertemu. Faris menceritakan kejadian mistis saat ia menelusuri gua. Pria itu melihat hantu telekung melintas di jalanan sekitar gua dan mengganggunya saat bekerja. Siti masih marah karena orang tua Faris menuduh keluarganya pelihara hantu telekung. Ia pun masuk ke dalam butik dan meninggalkan Faris begitu saja. Di waktu yang sama, Mon curiga jika hantu telekung itu hanya akal-akalan Pak Jidin. Sore harinya, Mustaqim heran dengan Jidin dan anteknya yang belum pergi dari kedainya. Saat maghrib hampir tiba, Mustaqim terpaksa mengusir mereka karena ia hendak tutup kedai. Jidin justru berkata jika ia masih ingin bersantai di gazebo. Mustaqim pun menutup kedai itu tanpa memperdulikan Jidin dan kawanannya di sana. Mereka sibuk main judi berkedok trading yang sedang viral itu. Tiba-tiba hantu telekung ikut nimbrung di antara mereka dan Pak Jidin sampai pingsan begitu melihat hantu telekung tersenyum di sampingnya. Di tempat lain, warga yang hendak sholat sudah diganggu hantu telekung sampai lari keluar rumah menggunakan sarung dan singlet. Pria itu menghampiri Rauf yang berkeliling desa bersama Mustaqim. Ia berkata jika hantu telekung itu muncul di rumahnya dan pergi menembus dinding. Rauf dan Mustaqim langsung lari ke kedai untuk menemui warga yang sudah berkumpul di sana. Mereka membicarakan hantu telekung yang meresahkan warga. Bahkan Pak Jidin ikut diganggu sampai pingsan. Kini Pak Jidin sedang dirawat di rumah sakit dan belum sadar dari pingsannya. Mereka semua ketakutan dan memeluk Rauf agar terhindar dari gangguan hantu telekung. Rauf memaksa warga untuk memberanikan diri menghadapi hantu telekung itu. Ia meminta semua orang untuk melanjutkan ronda malam dan berpencar ke arah yang berbeda-beda. Saat Rauf dan Mustaqim berjalan melewati perkebunan, sosok hantu telekung itu muncul di belakang mereka dengan berjalan kaki. Rauf ketakutan melihat penampakan hantu telekung yang sebenarnya, sementara Mustaqim sudah lari duluan meninggalkan Rauf. Semua orang lari kocar-kacir masuk ke dalam rumah masing-masing. Rauf ikut lari untuk pulang, namun ia bingung memilih jalan hendak lewat yang mana. Hantu telekung itu turut mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan Rauf. Sesampainya di rumah, semua lampu masih padam. Rauf bergegas menyalakan lampu dan Makmun yang pakai mukena putih dikira hantu telekung. Pagi harinya, Rauf sudah nongkrong di kedai Mustaqim. Ngas tak terima karena dirinya dituduh menyamar sebagai hantu telekung. Rauf membalas jika ia juga tak terima karena dituduh memelihara hantu telekung. Nas semakin murka dan menyalahkan Rauf yang tak becus jadi ketua kampung sampai ayahnya masuk rumah sakit gara-gara hantu telekung.
Di tempat lain, Mon membawa barang returan dari para pembeli yang enggan mengenakan mukena darinya. Rauf mengundang Ustadz Amir ke kampung agar dicarikan solusi terkait permasalahan hantu telekung. Ustadz Amir berjanji akan melakukan ruqyah nanti malam agar kampung Lenggong tak jadi sasaran hantu terus-menerus. Siti menangis melihat ibunya bersedih. Semua pembeli meminta uang mereka dikembalikan karena tidak mau mengenakan mukena dari butik Makmun. Bahkan jilbab yang dibeli di butik itu ikut dikembalikan dan diminta uang lagi. Siti memeluk ibunya yang menangis sedih seraya berkata jika semua itu adalah ujian untuk mengangkat derajat mereka. Malam harinya Siti sholat bersama ibunya. Hantu telekung itu kembali beraksi di saat bulan sudah meninggi. Rauf, Mustaqim, dan Ustadz Amir sudah berada di balai kampung Lenggong. Warga lain enggan ikut berkumpul karena takut dengan hantu telekung. Rauf berkata jika malam itu sudah ada 4 orang yang kena gangguan. Ustadz Amir langsung bergegas pergi sebelum korban kian bertambah banyak. Rauf yang ditinggalkan sendirian dihantui oleh telekung. Sosok hantu itu berdiri di atas kedai dengan sorot mata putih yang sangat tajam. Rauf lari menyusul Ustadz Amir dan Mustaqim yang berjalan di kawasan perkebunan. Ustadz Amir menjelaskan bahwa ada 2 jenis jin, yaitu jin muslim dan jin non-muslim. Saat mereka berbincang, sosok hantu telekung itu melesat di udara. Hantu itu melintas di jalan, seolah sedang menyeberang di tengah jalan. Ustadz Amir langsung membaca ayat kursi, namun hantu telekung itu langsung tersenyum sembari melanjutkan bacaan ayat. Rauf mulai berpikir jika hantu telekung yang meneror kampungnya itu sebenarnya adalah jin muslim. Ustadz Amir heran mengapa jin muslim itu mengganggu warga yang sedang sholat. Ustadz Amir menyarankan agar Rauf mencari ustadz lain yang bisa berkomunikasi dan berdialog dengan jin. Ia sendiri tak mampu menjalin komunikasi dengan jin karena ilmunya belum cukup. Ustadz Amir juga menyarankan agar Rauf dan warga desa bersama-sama menjalankan sholat hajat dan meminta solusi dari Allah Ta'ala. Rauf pun pulang ke rumah dan bercerita pada Makmun tentang kehebatan hantu telekung yang bisa meneruskan bacaan ayat kursi. Bahkan hantu itu sama sekali tak takut ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Di waktu yang sama, hantu telekung itu kembali ke dalam gua untuk bersembunyi dari kawanan manusia. Rauf menjalankan sholat hajat sendirian dan bermunajat pada Allah dengan tetesan air mata. Setelah sholat dan mengaji, Rauf sampai ketiduran di atas sofa. Ia memimpikan hantu telekung itu yang berubah wujud menjadi gadis rupawan. Rauf dibawa ke alam bunian dan bertemu hantu telekung yang ternyata istri muda dari kepala bunian. Ia terbangun ketakutan dan terperanjat sambil membaca istighfar. Setelah matahari mulai terik, Rauf berjalan menuju ke hutan tempat yang muncul dalam mimpi. Ia berjalan lurus hingga tiba-tiba memasuki gerbang dunia alam gaib. Begitu masuk ke dalam, Rauf tak bisa keluar lagi atas keinginannya sendiri. Ia harus mencari tahu apa yang diinginkan hantu bunian itu. Rauf berjalan menyusuri kawasan hutan di alam bunian itu hingga menemukan peternakan rusa. Tak disangka, seorang pria bersorban muncul tepat di depan mata. Rauf heran melihat Haji Muluk yang ada di kawasan peternakan rusa. Rauf terakhir kali bertemu pria itu saat bertolak ke Madinah. Haji Muluk berkata jika ia tidak memiliki alamat rumah karena ia adalah orang bunian. Selama ia mengerjakan umroh, Haji Muluk menjelma sebagai manusia dan beribadah selayaknya manusia normal lainnya. Ternyata rumah orang bunian itu dekat dengan kampung Lenggong. Haji Muluk membawa Rauf untuk singgah di rumahnya dan bertemu istrinya yang cantik. Dalam perjalanan menuju rumah Haji Muluk, Rauf sempat bertanya mengapa orang bunian pergi ke Mekah seperti manusia. Haji Muluk menjelaskan jika mereka tidak menggunakan kapal atau pesawat untuk pergi ke Mekah seperti manusia. Mereka cukup terbang dengan kekuatan cahaya untuk menuju ke lokasi yang diinginkan. Sesampainya di rumah Haji Muluk, Rauf disambut dengan sangat baik. Haji Muluk memanggil istrinya untuk menghidangkan menu bunian yang istimewa. Orang bunian muda langsung menyalami Rauf yang pendatang di kota itu. Istri Haji Muluk langsung keluar untuk menyapa Rauf. Ia berkata jika mereka sudah bertemu sebelumnya.
Benar saja, ternyata hantu telekung adalah istri muda Haji Muluk yang menghantui warga desa. Haji Muluk menikah dengan istri muda tepat sebelum berangkat umroh. Rauf mengadu pada Haji Muluk jika istri mudanya itu sudah seminggu mengganggu warganya yang sedang sholat. Haji Muluk langsung geleng kepala. Rosmariah berkata bahwa ia mengganggu orang yang sholatnya tidak kusuk, seperti menyepelekan ibadah. Rosmariah benci melihat manusia yang sholatnya terburu-buru dan ingin cepat selesai. Bahkan ada warga yang sholat dengan mengenakan singlet busuk. Padahal sholat adalah pertemuan agung antara manusia dengan Allah. Ros menggunakan mukena saat menghantui warga karena mukena itu baru dibelikan Haji Muluk dari Mekah. Haji Muluk langsung meminta maaf pada Rauf atas sikap jahil istri mudanya itu. Rauf meminta Rosmariah untuk tidak mengganggu warga di kampungnya lagi. Ia berjanji akan memberikan nasihat pada warga terkait adab beribadah. Sembari berjalan pulang, Rauf memohon pada Haji Muluk untuk menasihati Ros agar tidak mengganggu warganya yang tidak sholat. Haji Muluk pun berjanji dan menjamin istrinya tidak akan mengganggu warga kampung Lenggong lagi. Sesampainya di gerbang Batu Besar, Rauf meminta izin untuk datang lagi ke Bunian suatu hari nanti. Ia berkata jika gadis di Bunian sangat cantik dan menawan. Tampaknya Rauf tertarik untuk nambah bini dari kalangan jin. Haji Muluk tertawa terbahak-bahak dan menghilang jadi asap putih. Rauf berjalan melewati batu dan kembali ke kawasan hutan kampung Lenggong. Ia pun menemui Makmun dan menceritakan semuanya. Hantu telekung itu adalah jelmaan dari orang Bunian yang berada di kawasan hutan. Tempat masuk ke alam Bunian itu ada di bawah pohon bulu, jalan buntu yang mengarah ke rumah Tok Daud. Makmun terkejut mendengar hal itu karena banyak orang sudah bercerita tentang keberadaan orang Bunian di hutan kampung Lenggong. 1 minggu setelah kejadian itu, Mustaqim menempelkan pamflet klinik syarat husuk di kedai Masjid Agung kampung Lenggong. Upaya itu dilakukan agar warga tidak dihantui jin telekung lagi. Rauf memimpin rapat untuk membahas program perbaikan sholat. Ia membuat aturan baru di kampung Lenggong, yaitu menjalankan sholat tepat waktu karena hantu telekung itu masih ada di antara mereka semua. Hantu itu hanya akan mengganggu manusia yang malas menjalankan ibadah. Mereka yang sholatnya asal-asalan sudah pasti akan terkena gangguannya juga. Rauf pun menegaskan daripada terpaksa sholat husuk karena takut gangguan hantu telekung, lebih baik memperbaiki sholat secara ikhlas karena takut akan murka Allah. Malam harinya hantu telekung itu hanya mondar-mandir di dalam gua untuk mencari mangsa. Karena tak menemukan orang yang lalai dalam ibadah, Ros berubah menjadi sosok hantu Bunian yang cantik dan tersenyum bahagia. Pagi harinya, Pak Jidin sudah pulih dari trauma dan kembali dari rumah sakit. Ia sudah nongkrong di kedai Mustaqim untuk menghibur diri. Mustaqim turut menemani sambil menasihati Pak Jidin agar lebih banyak istirahat di rumah karena usianya sudah semakin tua. Pak Jidin pun pamit pulang dan melenggang pergi. Di tempat lain, Rauf bercerita pada istrinya tentang perubahan positif di kampung Lenggong. Sejak kemunculan hantu telekung, warga lebih giat menjalankan ibadah serta meramaikan masjid kampung. Rauf terkejut melihat berita di mana Pak Jidin dan Ngas dijeduk polisi saat pesta miras di klub malam. Makmun bersyukur karena Siti tidak jadi kawin dengan Ngas. Sesampainya di rumah, Rosmariah menemui Rauf yang hendak membaca Al-Quran di teras rumah. Dikira mau mengganggu, ternyata Ros membawa surat dari suaminya untuk Rauf. Haji Muluk mengundang malam nanti untuk makan bersama di kediamannya hutan Bunian. Setelah membaca pesan itu, Rosmariah langsung menghilang. Malam harinya, Haji Muluk sudah menunggu kedatangan Rauf. Ternyata Haji Muluk mengumpulkan beberapa gadis Bunian yang cantik jelita agar dipersunting Rauf. Mendengar hal itu, Rauf terkekeh dan berkata jika ia hanya bergurau saja. Haji Muluk menegaskan di alam Bunian perihal nikah tidak boleh buat mainan. Haji Muluk memperkenalkan Rauf dengan gadis bernama Teratai yang sudah mau dijadikan istri kedua Rauf. Ros membuka cadar yang menutupi wajah cantik Teratai. Begitu melihat kecantikan yang membahana, bibir Rauf sampai gemetaran. Ia berkata kecantikan Teratai sungguh tanpa celah. Tampaknya Rauf bersedia untuk menikah lagi dengan istri Bunian dan film pun berakhir. Selain jin Hanzab, ternyata jin muslim juga ada yang suka mengganggu orang sholat. Alih-alih menggoda agar tidak khusyuk ibadah, hantu telekung justru memberi peringatan agar manusia sholat dengan sebaik-baiknya ibadah.
Hantu itu mengingatkan adab dalam sholat termasuk berpakaian bersih, rapi, dan sopan. Adab salat yang baik dapat membuat ibadah sholat menjadi lebih sempurna. Film horor dengan selingan komedi ringan satu ini memberi pesan mendalam tentang kebaikan sesama makhluk ciptaan Allah. Dalam Islam dianjurkan untuk bersikap tenang dan berikhtiar ketika menghadapi hal gaib seperti setan dan juga jin. Meski bersinggungan dengan alam bunian, Rauf tetap bersikap netral pada orang bunian dan menghargai mereka selayaknya manusia. Di akhir film, Rauf tidak kuasa menahan godaan untuk tidak menikahi gadis bunian yang cantik jelita. Akankah ia mendapat restu dari Ma'mun untuk menikahi wanita dari bangsa jin? Nantikan di sequel berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.